Allah menegaskan, menanyakan, milik siapakah di bumi? Apakah kamu tidak ingat? Percakapan ini di ayat-ayat ini untuk mengingatkan kepada hambanya bahwa semua yang ada di langit dan bumi hanyalah milik Allah. Tidak ada pelindung, tidak ada yang kuasa selain Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah. Dan Allah tidak suka apakah sama yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu. Karena semuanya yang ada di langit yang bumi itu adalah ciptaan Allah. Maka apabila ada hambanya yang menyekutukan Allah, maka ini ancamannya. Takutlah karena pada hari kiamat itu seseorang tidak akan memperdulikan orang lain, yang akan diperdulikannya hanya bagaimanakah nasibnya di hadapan Allah. Maka janganlah sekali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Penipu di sini adalah penipu hawa nafsu dan setan. Di ayat ini disebutkan bahwa pada hari terjadinya kiamat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Kita tahu kalau Fir'aun itu adalah musyrik yang mengingkari ayat-ayat Allah. Dan orang beriman juga apabila tidak mengikuti perintah Allah dan mengingkari ayat-ayat Allah, itu masuknya ke ini sama saja di pandangan Allah, karena itu menyekutukan Allah dengan yang lainnya, sama saja dengan Fir'aun. Orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan lainnya adalah sama, mereka menyuruh berbuat mungkar. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang munafik itulah orang yang fasik. Allah menjanjikan mengancam orang munafik laki-laki, perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lainnya, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Walaupun memang orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, akan tetapi pada pelaksanaannya dia menyekutukan Allah dengan yang lainnya, maka ancamannya adalah neraka, azab yang kekal. Karena ada ayat di sini, orang-orang kafir itu kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Orang muslim itu adalah beriman kepada Allah dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati, dan mereka beriman dengan tanda-tanda kekuasaannya, dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya,
Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Seseorang yang memang takut kepada Allah, mereka akan sangat berhati-hati untuk melakukan segala perbuatan yang mengundang murkanya Allah. Karena apapun amal ibadah kita, itu tidak akan bisa membayar apa yang telah Allah berikan berupa nikmat kepada kita. Walaupun ibadah sampai berapa lamanya pun tidak akan bisa membayar apa yang telah nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Bagaimana banyaknya nikmat Allah? Allah menyebutkan bahwa dan apabila mereka kita menghitung nikmat Allah, itu tidak akan terhitung. Karena apa? Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Apabila penciptaan manusia itu adalah dari tanah, kun fayakunnya Allah, kemudian menjadi Adam, lalu menciptakan Hawa, dan selanjutnya menjadi banyak gitu kan. Akan tetapi penciptaan langit dan bumi itu sungguh Allah menciptakannya selama 6 masa. Masa itu waktu yang lama. Allah maha kuasa, tapi Allah dengan maha berilmu pengetahuannya, Allah membuat segala sesuatu yang Allah ciptakan itu bisa diterima oleh kita. Karena banyak ayat di Al-Quran. Tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian berakal? Telah terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah di seluruh muka bumi, di seluruh penjuru bumi, bahkan dalam diri kalian sendiri. Penciptaan langit dan bumi selama 6 masa itu sesuatu yang sangat panjang. Dan itu bisa dinikmati oleh manusia. Bagaimana pandangan mata kita? Dengan pandangan mata kita saja sudah tidak akan membayar nikmat dari Allah. Iya, kenapa tidak? Penciptaan langit dan bumi selama 6 masa, lalu dengan mudahnya kita nikmati berbagai tumbuhan, berbagai warna langit, segala sesuatu yang ada yang tampak di depan kita itu penciptaannya itu sungguh sangat lama. Lalu kita dengan gampangnya melihat itu semua, tidakkah itu tidak bisa diukur? 6 masa, lalu 1 hari saja itu tidak bisa membayar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya Allah dalam banyak suratnya, manusia itu diberi pendengaran, mata, hati, akal, dan pikiran, akan tetapi sedikit sekali hambanya yang bersyukur kepada Allah. Karena itu setiap melihat padahal tampak jelas di hadapan manusia itu tanda-tanda kebesaran Allah. Di Al-Quran disebutkan penciptaan manusia dari mani. Tidakkah itu bisa mengambil pelajaran kita? Sungguh Allah itu maha kuasa. Allah dengan ilmu berpengetahuannya ingin agar kita menggunakan akal dan pikiran kita itu menerjemahkan apa yang ada di ayat Al-Quran, meresapinya, meyakininya, dan tidak mempersekutukannya Allah dengan apapun, karena memang luar biasanya Allah gitu. Dan disebutkan begitu banyak hamba-hambaku yang mengingkari nikmatku. Karena itu banyak kita hambanya abai, lalai untuk setiap saat, setiap detik untuk menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, melaksanakan segala perbuatan hanya untuk